Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mereview laga antar kedua tim, di mana laga ini merupakan laga yang dulunya nama kompetisinya adalah Charity Shield, sekarang berubah menjadi Community Shield. Di mana Community Shield adalah laga pembuka liga di Inggris, yang mana mempertemukan juara liga musim kemarin dan juara FA Cup musim kemarin, yaitu Liverpool lawan Arsenal. Di mana laga ini merupakan laga penentu siapakah di awal musim yang akan mendapatkan gelar. Walaupun laga ini merupakan laga charity atau laga amal ya, tapi sejak beberapa tahun terakhir laga ini merupakan laga adu gengsi untuk menunjukkan diri siapa tim yang akan lebih siap dalam menghadapi musim. Nah, kebetulan di musim 2020-2021 kedua tim ini bisa jadi tim yang dijagokan. Karena apa? Karena kedua tim ini pada dasarnya adalah tim yang masih menduduki di Big Four, yaitu Liverpool dan Arsenal. Kalau kita melihat Liverpool dan Arsenal, kedua tim ini sangat bersaing di Liga Inggris. Ya, walaupun Arsenal kemarin peringkat ke 10 apa 9 gitu ya. Tapi itu merupakan hal yang positif karena di musim kemarin Arsenal mampu keluar sebagai juara FA Cup dengan bintangnya yaitu Patrick Aubameyang. Yang mana pada musim ini pemain ini masih dipertahankan oleh Arsenal, walaupun masih simpang siur terkait masalah kontraknya bersama Arsenal, namun pemain ini mampu memberikan kelasnya untuk Arsenal. Nah, kalau kita melihat kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat timpang, di mana Liverpool timpang dalam artian pembelian pemain ya untuk musim baru. Di mana pada saat sekarang Liverpool hanya mendatangkan satu pemain saja, yaitu pemain dari Olympiakos sebagai suksesor dari Robertson di sisi kiri wingbacknya. Sedangkan di Arsenal banyak pemain yang ditangkan, ada Saliba, ada Willian, ada Sergio Suarez yang dipermainkan, ada Pablo Mari yang dipermainkan. Terus ada Elneny yang sudah diambil dari pinjamannya. Ini membuktikan bahwa Arsenal benar-benar sudah yakin untuk menatap musim. Nah, kalau misalnya kita bicara Community Shield, tentu jelas kita bicara terkait masalah siapakah tim yang layak untuk tampil di musim, untuk tampil superior selama satu musim di musim berikutnya, yaitu di musim 2020-2021 pada musim ini. Nah, kalau misalnya kita lihat permainan dari Arsenal sama Liverpool tadi malam, sebelum kita lihat permainan, kita lihat dulu skemanya. Akhir pramusim, Arteta pernah mengisyaratkan bahwa dia akan memainkan posisi strategi 4-2-3-1 atau 4-3-3 di musim depan. Tidak seperti separuh musim yang kemarin, di mana kebanyakan Arsenal menggunakan 3-4-3. Tapi Arteta mengatakan bahwa di musim depan kemungkinan akan bermain 4-3-3 atau 4-2-3-1. Kalau misalnya kita lihat di Liverpool, tetap dengan 4-3-3-nya. Ternyata tadi malam yang diturunkan oleh Arteta untuk melawan Liverpool adalah 3-4-3. Kenapa? Ini kita akan bahas. Kita lihat skema dari Liverpool 4-3-3. Kita tahu profesional dari masing-masing pemain di Liverpool sangat superior, di mana masing-masing individunya memiliki skill serta memiliki kemampuan yang di atas rata-rata dari pemain Arsenal pada dasarnya. Sebut saja 4 pemain bertahan, ada Joe Gomez, ada Van Dijk, terus dibantu dengan wingbacknya Robertson dan Willian. Kenapa kok tidak memainkan Arnold? Saya kurang begitu mendengar informasi, karena di pertandingan tadi malam yang diturunkan oleh William sebagai pelapis Arnold, mungkin ini mau mencoba pemain muda mereka untuk mengisi starting line up ketika di musim depan, di musim ini 2020-2021 kemungkinan
Arnold mengalami cedera atau suspend. Makanya mungkin pemikiran saya adalah menurunkan William dengan alasan seperti itu. Ditambah lagi lini tengahnya, mereka tidak memainkan Henderson, tetapi memainkan James Milner. Ini juga menjadi tanda tanya, kenapa apa yang terjadi dengan Henderson? Padahal Henderson ada di bangku cadangan. Mungkin ini akan memberikan efek ketika pemain-pemain di Liverpool di musim ini di 2020-2021 mengalami suspend atau cedera, mungkin ada penggantinya yang mungkin sepadan. Sedangkan di depan tetap Firmansyah, Firmino, Salah sama Mane. Tapi teman-teman, 4-3-3-nya Liverpool pada melawan Arsenal tadi malam itu tidak seperti permainan Liverpool di musim kemarin. Ini ada yang berbeda. Kenapa? Kita bahas nanti ya. Kita lihat dulu skemanya dari Arsenal. Seperti yang saya katakan bahwa Arteta akan memain 4-3-3, ternyata 3-4-3 yang diturunkan. Saya pikir Arteta merupakan pelatih yang bisa memanfaatkan situasi. Siapa lawan yang ditangani, siapa lawan yang ditantang, dan bagaimana keadaan lawan serta kekuatan lawan. Maka dari itu dia menerapkan 3-4-3. Cukup cerdas. Kenapa? 3-4-3-nya Arteta bermain sangat bagus. Di mana 3 bek sejajarnya ada Tierney, ada Holding, ada David Luiz. Di mana dibantu oleh wingback mereka Martiens In sama Berelin, yang mana bisa naik sama turun. Di mana dibantu oleh gelandang box to box atau gelandang bertahan yang mana mampu memegang bola lebih banyak dan mampu membantu pertahanan, yaitu Granit Xhaka dan El Neni, serta lini depan mereka di mana ada Saka, Bukayo Saka, ada Aubameyang sama Nketiah. Nah, dengan formasi 3-4-3-nya Arsenal memungkinkan untuk bisa bertahan menunggu bola serangan dari Liverpool dan mampu dipatahkan serta membangun serangan balik menggunakan build up penyerangan dari lini tengah menuju lini sayap. Terbukti strategi Arteta berjalan lancar. Kita lihat pertandingannya. Di babak pertama, murni Liverpool memegang bola sejak menit awal. Namun, sekali lagi, Liverpool tidak seperti Liverpool yang sebelumnya. Kenapa? Karena tidak ada umpan-umpan crossing dari lini sayap atau dari lini wingback mereka. Robertson sesekali melakukan crossing, namun hanya crossing datar dan mampu diantisipasi oleh pemain Arsenal. Sedangkan William hanya melakukan cut inside, tidak melakukan crossing seperti yang Arnold lakukan biasanya. Ini mungkin strategi dari Jurgen Klopp untuk merubah gaya main atau mencoba gaya main baru. Saya juga gak tahu kenapa kok Jurgen Klopp berani memainkan William, kok tidak Arnold, dan kenapa berani memainkan James Milner, kok tidak memainkan Henderson. Ternyata terbukti ini adalah untuk mencoba gaya baru permainan dari Liverpool. Hampir 45 menit pertama, di babak pertama, Liverpool bermain 1-2 passing, tidak mengandalkan crossing yang seperti biasanya. 1-2 passing dari lini tengah ke lini sayap, dari sayap ke tengah ke depan, 1-2 passing. Ini membuat permainan cukup indah karena tidak seperti biasanya Liverpool bermain one to pass passing di pertahanan lawan. Biasanya Liverpool mengandalkan umpan-umpan terupas sama umpan-umpan silang. Tidak seperti biasanya. Ini hal yang unik karena apa? Karena mungkin bisa mengecoh pertahanan lawan dari Liverpool. Namun tidak. Karena apa? Karena Arteta tahu kemampuan dari Liverpool adalah penguasaan bolanya yang seperti halnya tim-tim besar lainnya, serta crossing yang sangat memukau. Makanya Arteta menerapkan 3-4-3. Sehingga Arteta mampu memberikan kejutan buat Liverpool, di mana dia menunggu pertahanan lawan sehingga Liverpool kehilangan bola dan membangun serangan dari lini pertahanan. Peran El Neni dan peran dari Saka ini sangat dibutuhkan karena mereka mampu memegang bola dan mampu merebut bola dengan sangat bagus. Alhasil dengan kreasi lini tengah diumpan kepada lini sayap dan Bukayo Saka memberikan umpan api yang sangat akurat kepada Aubameyang dan 1-0. Umpanan tendangan yang sangat menukik dari Aubameyang.
1-0 di babak pertama menjadikan Liverpool di babak kedua harus putar otak. Ternyata benar, Jurgen Klopp di babak kedua menurunkan banyak pemain dengan mengganti William yang menjadi titik lemah pada saat di babak pertama karena tidak ada kontribusi yang pas, sehingga digantikan oleh Minamino sama Nketiah. Jadi penyegaran lini tengah dan lini depan. Praktis depannya adalah 4 pemain tipikal menyerang dengan 2 pemain tengah dan Joe Gomez digeser untuk menggantikan posisi William, dan terbukti mampu menghasilkan gol sehingga imbang 1-1 di babak kedua. Dan terlebih lagi cukup cerdas bagi seorang Arteta di era barunya Arteta dengan menerapkan permainan seperti itu, membuat tim dari Liverpool kewalahan untuk melakukan umpan-umpan crossing, baik melalui crossing datar maupun melalui crossing silang atas diagonalnya. Terbukti ini terjadi kejeniusan atau kepintaran dari Arteta dalam menghadapi lawan sekelas Liverpool. Mereka tahu cara mematahkannya. Kita ingat bahwa 3-4-3-nya Arteta itu sangat bagus ketika sudah mengalahkan Manchester City di musim kemarin di FA Cup. Terus berlanjut kepada Chelsea yang mana mampu mengalahkan di final, dan sekarang mampu mengalahkan Liverpool dengan kondisi 3-4-3-nya. Ini pelatih ini sangat cerdas ketika dia memainkan laga melawan tim besar sekelas Liverpool, City, Chelsea, MU mungkin, itu menerapkan 3-4-3 di mana mereka lebih aktif atau fleksibel untuk membangun serangan dari bawah dan menahan bola dari bawah, serta membangun penyerangan untuk ke lini sayap mereka. 2-3 pertandingan sebelumnya dengan menggunakan 3-4-3 Arsenal sangat superior. Mungkin ini adalah era baru Arteta, di mana Arteta mampu menginstruksikan kepada pemainnya untuk menghadapi tim mana dengan strategi apa. Patut kita tunggu bagaimana kiprah Arteta di Liga Inggris musim 2020-2021. Dan selamat kepada Arsenal karena memenangkan Community Shield melawan Liverpool melalui skema adu penalti. Ya, kita gak usah bahas skema adu penalti. Kita pelajari untuk review pada kali ini adalah bagaimana strategi Arteta di era barunya. Mungkin itu aja. See you guys. Sampai jumpa di vlog Bicara Bola selanjutnya.